Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali kita jumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami datang bersyukur jika Tuhan menyertai kami. Sungguh itu adalah tanda kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Tuhan berfirman bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekhawatiran, itulah judul yang kita akan bahas atau kita akan pelajari atau kita akan share kesempatan ini. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi sampai di sana dulu. Yang pertama adalah Tuhan memberitahu kepada kita yang pertama bahwa Allah lah sumber dari semua kebutuhan manusia. Artinya adalah Tuhan memenuhi segala keperluan kita ketika kita bekerja. Memang Tuhan tidak langsung datangkan dari langit, tapi dengan kita bekerja, Dia memberkati apa yang kita kerjakan, lalu kita memiliki kecukupan. Jelas di dalam ayat ini berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Haleluya. Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi prinsip daripada pemeliharaan Tuhan katakan itu yang pertama. Haleluya. Sehingga kita tidak khawatir. Haleluya. Semua orang pernah khawatir akan apa yang dia makan dan minum. Tapi pada kesempatan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak khawatir akan apa yang kita minum, kita makan, kita pakai. Sebab Tuhan berkata prinsip-prinsip di dalamnya, yaitu tubuh lebih penting dari pakaian. Hidup lebih penting dari makanan. Ini kan sebuah prinsip. Nah, Yesus ingin menampilkan satu prinsip di dalam hidup ini untuk kita tahu mana lebih prioritas. Kemudian yang kedua, haleluya, ayat 27 dikatakan begini, 26a. Lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, ayat 26, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang kedua, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa dari penciptaan, burung-burung Tuhan yang menciptakan, manusia Tuhan yang menciptakan, dan Yesus ingin kembali kepada suasana penciptaan. Dikatakan, pandanglah burung-burung di udara. Dia tidak pernah menabur, tapi dia makan. Dia tidak pernah melakukan sebuah menabur benih, tapi Tuhan beri makan. Artinya, haleluya, Tuhan sudah sediakan. Dan kita dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, ayat 27, dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya?
Haleluya. Jadi dengan kita khawatir itu tidak akan menambah jumlah hari-hari kehidupan kita, tapi justru mengurangi. Ini dia yang kedua prinsip yang Yesus katakan. Haleluya. Jadi burung Tuhan ciptakan, manusia Tuhan ciptakan. Burung diciptakan Tuhan dengan firman-Nya. Manusia, hanya manusia yang diciptakan. Ciptaan Tuhan secara langsung, tangannya sendiri. Artinya begini, ada sebuah hal yang spesial dalam diri manusia itu. Kalau itu spesial, maka Tuhan akan perhatikan. Jadi nggak perlu khawatir. Haleluya. Membayar uang semesteran anak, membayar cicilan mobil, membayar cicilan rumah dan lain sebagainya. Allah sediakan. Percaya saja, lakukan saja pekerjaan Tuhan. Hidup saja dalam urapan Tuhan. Yang ketiga, haleluya. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang ada hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kembali lagi Yesus menekankan, kalau tadi Yesus mengumpamakan burung aja dipelihara Tuhan, gitu. Sekarang bunga bakung yang hari ini ada, haleluya, besok layu, haleluya, tidak seindah dari pakaian yang Salomo digambarkan. Salomo ini penuh dengan kelimpahan, haleluya. Jadi yang sifatnya sementara saja Tuhan perhatikan. Hari ini ada bunga bakung, besok layu, mati. Tuhan pelihara, apalagi hidupmu. Nah, prinsip-prinsip inilah yang Yesus mau jelaskan supaya kita tidak khawatir. Kemudian dikatakan begini, haleluya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Yesus tandakan kembali, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahwa akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua bangsa nyari makan, minum, pakaian, papan, ya. Jadi dulu ada beberapa kebutuhan manusia, pangan, papan, sandang, pakaian, ya. Haleluya. Sekarang banyak lagi transportasi, komunikasi, gaya hidup. Nah, jadi yang membuat orang khawatir itu adalah gaya hidup. Dia dituntut oleh gaya hidup itu karena dia mengubah, haleluya, hidupnya menjadi gaya hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Haleluya. Intinya nggak perlu khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan Tuhan katakan begini, janganlah kamu khawatir hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukup dah, kau usah pikir panjang. Ada orang, dia pikir semua, dia taruh di otaknya semua, dia taruh itu brambang, dia taruh itu garam, dia taruh itu, dia pikir garam, dia pikir lombok, dia pikir semua hal-hal kecil. Wis, sekarang berubah. Yang kita taruh di pikiran kita adalah bagaimana kita mencari kerajaan Allah. Lakukan itu, maka kerajaan Allah itu akan memenuhi hidup kita, hati kita, pikiran kita, dan kita tidak akan khawatir. Kita akan enjoy dalam hidup ini. Mau ada Tuhan, kita akan tenang. Tuhan sudah sediakan. Hidup itu hanya makan, papan,
pakaian. Dan selanjutnya itu adalah gaya hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Allah kuasa melakukan. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Engkau memberikan kepada kami prinsip hidup hari ini agar kami tidak khawatir, prinsip akan solusi, yaitu mencari kerajaan Tuhan dan tidak berpikir kesusahan hari besok, hari selanjutnya. Tapi biarlah kami fokus hari ini, sebab Tuhan memiliki masa depan. Rancangan kami bukanlah rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu, buat hati mereka mencari kerajaan-Mu dan mengerti fokus hari ini, bukan kesusahan besok. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemirsa YouTube channel, kami berdoa buat hati mereka dan pikiran mereka untuk mencari kerajaan Allah dan fokus hari ini, bukan kesusahan hari esok. Dalam nama Yesus, di antara jemaat-Mu di tempat ini dan pemirsa YouTube channel yang sakit ekonominya, sakit fisiknya, sakit jiwanya, keuangannya sedang menghadapi krisis, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, tidak ada alasan bagi kami khawatir. Tuhan mencukupkan, bahkan memberi kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.